Oke, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes. Sambil saya undang bangkit berdiri sama-sama. Mari berikan senyum kanan kiri depan belakang. Katakan Anda luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudara, serukan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara. Natal merupakan sebuah perayaan yang sangat dinantikan oleh banyak orang Kristen. Di banyak tempat, Natal biasanya dirayakan bersama-sama dengan sukacita dan dalam persekutuan yang hangat bersama keluarga, kerabat, dan sahabat. Kebiasaan merayakan Natal dalam kebersamaan dengan keluarga tidak terlepas dari tradisi orang-orang Yahudi untuk berkumpul dan makan bersama dengan keluarga dalam merayakan hari-hari besar. Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Bersamaan dengan peristiwa sensus yang diadakan oleh Kekaisaran Romawi,
Pada waktu itu, semua keluarga dalam jajahan kekaisaran Romawi harus berkumpul di kota leluhur mereka. Yusuf dan Maria yang berasal dari keturunan Daud harus pergi ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Meskipun pertemuan ini didorong oleh kewajiban dari pemerintahan Romawi, hal ini menjadi tonggak sejarah dalam merayakan Natal, di mana keluarga-keluarga berkumpul dari berbagai daerah dan perantauan. Kelahiran Yesus Kristus sendiri dirayakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan status sosial. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok gembala. Mereka ini mewakili orang Yahudi. Mereka orang yang sederhana dalam hal ekonomi maupun kepandaian. Kelompok yang kedua itu adalah orang Majus dari timur. Mereka ini mewakili orang yang bukan Yahudi. Mereka orang pandai dan orang kaya. Nah, dua kelompok ini datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Dari hal-hal tersebut, kita dapat melihat bahwa Natal berbicara mengenai persekutuan, persatuan, dan juga penyatuan keluarga. Perayaan Natal sendiri mencerminkan nilai-nilai kekristenan, di antaranya yang pertama keluarga. Dalam kitab Kejadian, tergambarkan dengan jelas bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang secara khusus diciptakan langsung oleh Tuhan. Penciptaan Adam dan Hawa sebagai keluarga adalah bukti penciptaan lembaga keluarga oleh Tuhan secara khusus dan spesial. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan perlu diusahakan dan diberikan prioritas dalam keluarga. Yang ketiga, memberi dan saling berbagi. Natal mengingatkan kita akan kerelaan dalam memberi tanpa mengharapkan balasan, seperti yang diajarkan oleh Allah sendiri. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Tercatat di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian juga kehidupan orang Kristen, mencerminkan apa yang sudah diteladankan oleh Allah sendiri untuk memiliki kerelaan dalam memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang keempat, kerelaan untuk saling memaafkan dan komitmen bersama untuk memulihkan hubungan. Dalam sebuah hubungan, pastilah terjadi kata-kata yang menyakitkan, tingkah laku yang merugikan, prinsip yang berbeda, bahkan keadaan pun dapat membuat hubungan menjadi dingin. Untuk mengatasi itu semua, berbagai pihak harus memiliki kerelaan untuk saling memaafkan, bahkan menerima kelebihan dan kekurangan dari setiap anggota keluarga. Persekutuan yang hangat tidak dapat terjadi tanpa adanya komitmen untuk saling memaafkan, saling menerima, bahkan kerinduan untuk terjadinya pemulihan hubungan bagi setiap hubungan yang rusak. Roma 12 ayat 18 menuliskan, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang." Efesus 4 ayat 32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Yang kelima, melayani bersama. Yosua 24 ayat 15b menuliskan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Di masa ini, di saat setiap orang tenggelam dalam kesibukannya masing-masing, perayaan Natal mengingatkan kita akan pentingnya untuk memulihkan dan memelihara sebuah hubungan. Allah yang maha besar dan maha agung saja rela untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal demi memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah rusak. Demikian juga harapan Allah bagi kita semua. Setelah hubungan vertikal dengan Allah dipulihkan, hubungan horizontal kita pun dengan sesama, dengan keluarga, kerabat, dan sahabat pun dipulihkan. Tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tugas besar ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus mau bersatu dengan rendah hati. Dengan kasih dan cinta seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan, kita mampu bekerja bersama untuk mewujudkannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Merry Christmas everyone and Happy Holiday. Tuhan Yesus memberkati.
Sapa Shalom on fire. On fire. Mantap. Shalom on fire. On fire. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari tengok kanan kirinya sekali lagi, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Yes, Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari mulai sembah Tuhan. Mari Tuhan kunjungi setiap kami pagi ini Tuhan Yesus. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oralabaya rabaya rabaya sanda. Oralabara labala balabaya rabaya 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 rabaya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah, sembah Dia. Sang Raja mulia. Kiara labaya rabaya rabaya. Kiara labaya rabaya rabaya. Kiara labaya rabaya syanda rabaya. Kiara labaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih biar surga terbuka di tempat ini Tuhan. Surga terbuka di tempat ini. Ya Tuhan, kami tidak perlu takut ya Tuhan untuk masuk 2025 ini ya Tuhan Yesus. Kami tidak perlu khawatir, tak perlu bimbang, tak perlu ragu, tak perlu cemas Tuhan. Sebab Tuhan yang memegang tangan kanan kami ya Tuhan dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes Lord, berkatnya melimpah, El Shaddai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tak usah ku takut, ya Tuhan Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus Ibu, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Ya ini janji-Mu Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya berlimpah, El Shaddai. Biar saudara saja katakan El Shaddai. Yes, Lord. Kau besar, yes Lord, Kau besar. El Shaddai, El Shaddai. Berkatnya
padamu Tuhan. Kita yang kagum sama Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Sorakan. Yesus dahsyat. Sebelum kita pujian, yuk lompat 3 kali sambil serukan Yesus dahsyat. Yang mau katakan amin. Amin. Yes. 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yes, dia raja. Tepuk tangan yuk. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku Dari hidupku saya percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Siap lompat. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Teguh kasih anugerahmu, kekal tergugat. Masyurlah berbuat kasih, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Hey, haleluya. Bersyukurlah kau. Inilah syukur kami Tuhan sepanjang tahun ini. Pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku,
percaya kita semua bersuka cita. Amin. Amin. Masih mau muji Tuhan? Haleluya. Yuk kita berdangdut ria. Haleluya. Yes. Jempolnya dong. Hae, 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 hae. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau Mulia Kau ada waktu susah, ada waktu duka, kau setia selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Goyang dong. Bersamamu Yesusku, ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kasih. Asik. Mulia Kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tertawa. membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, Asik, asik. saat Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yeay. kaki Cepat. ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Ke kiri dulu yuk. Kaulah sahabat, Ya. setiap saat Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yeay. kaki ke depan, Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku Sekali lagi, yuk. dalam lebih semangat lagi. Yesus. Kaulah sahabat, Selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Ada yang gak goyang, toel dong, toel. kaki Ke depan. bergoyang, Menari bergembira bersama-samaku dalam Yesus. Menari, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kalau begini semangatnya, berkat Tuhan sedang melimpah atas kita. Amin. Amin. Haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk karya penebusan-Mu atas kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan, tahirkan kami lewat darah-Mu. Haleluya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari bangkit berdiri sama-sama. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Oh yes Tuhan, dengan segenap hati kami terus puji sembah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang ke-22 di bulan Desember tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai akhir tahun ini Tuhan, Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami, Engkau bela kami Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan. Bahkan kami mendapatkan kemenangan di kemenangan sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih. Dan ampuni segala pelanggaran dan dosa kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami mau masuki tahun 2025 Tuhan. Pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kami kemenangan. Kami mau terus bergantung kepadamu Tuhan. Apapun keadaan di tahun 2025, apapun tantangan yang kami hadapi, kami terus bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bergantung dengan Engkau, Engkau akan memberikan kami kemenangan, mujizat, kelepasan, kemerdekaan dalam hidup kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu,
Tolong hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami boleh mengerti firman yang disampaikan pada umat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang turun tangan, Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami menjelaskan amanat agung-Mu di hari-hari yang jahat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Shalom. Silakan duduk. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan halo ibu-ibu di sini. Selamat Hari Ibu. Ya. Kuat terus. Selamat berjuang. Ya, ibu itu harus kuat ya. Ibu-ibu itu harus kuat. Strong, be strong. Oke, ibu-ibu? Nah, oke. Oke, silakan PPT saya. Tema hari ini adalah, silakan PPT saya. Ya, bukan. Temanya adalah kesukaan di tengah kesukaran. Kita akan baca Alkitab kita Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kita baca judulnya Bapak Ibu 1, 2, 3. Kesukaan di tengah kesukaran. Ya. Jadi Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Kita baca saya ayat 26, Bapak Ibu ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31. Ya, jadi Tuhan pakai Maria untuk rencana penyelamatan yang dahsyat bagi dunia. Amin. Ternyata yang dipakai siapa? Ibu-ibu. Nah, ibu lagi. Bersyukur jadi ibu-ibu. Siapa yang bersyukur jadi ibu-ibu? Tapi jangan operasi plastik ya. Ntar pengen jadi ibu operasi plastik, gak usah. Gak pernah di hadapan Tuhan ya. Jadi Maria dipakai Tuhan untuk masuk penyelamatan yang dahsyat bagi dunia, luar biasa. Jadi bersyukurlah jadi ibu. Hari ini hari ibu ya. Udah, saya tahu sebagai seorang ibu pasti banyak tantangan, banyak air mata. Betul apa betul? Wih, setuju dengan saya. Banyak air mata, banyak doa yang kita naikkan. Percayalah upahnya besar di sorga. Amin. Seperti juga Maria. Maria dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya. Jadi berita Natal, slide berikutnya. Berita Natal adalah berita kesukaan besar bagi dunia. Kenapa? Karena kasih Allah Yesus telah meninggalkan surga agar semua yang percaya kepadanya akan memperoleh pengharapan, keselamatan dan hidup dalam kepastian. Katakan amin. Jadi karena Yesus kita dapat diselamatkan dan melalui Maria. Ya. Yesus datang supaya umat manusia beroleh hidup kekal. Perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara bahwa kesukaan Natal bukan karena tidak ada masalah ya, bukan karena tidak ada masalah, tapi justru karena ada persoalan. Makanya artinya walaupun ada persoalan, kesukaan itu tetap ada. Walaupun ada kesukaran yang kita hadapi, sukacita itu ada karena Yesus lahir untuk memberikan sukacita besar kepada kita semua. Katakan amin. Artinya walaupun ada masalah kita tetap tenang karena Tuhan hadir, siap membela kita serta menuntun kita untuk meraih kemenangan. Yang penting kita mau dituntun. Amin. Kalau mau dituntun pasti Tuhan bela. Tapi pertanyaannya apakah semua kita mau dituntun atau tidak? Kan gitu. Ya. Kita akan belajar sama-sama kesukaan besar apa yang kita terima di tengah kesukaran. Kita belajar sama-sama ya pagi hari ini. Yang pertama kita baca 1, 2, 3. Kuasanya tidak terbatas. Ingat, kuasanya tidak terbatas.
Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota kecil di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi kenapa Yesus dipanggil anak Daud ya? Kan Yesus anak Daud, kasihanilah aku, karena keturunan dari Daud. Dari Yusuf ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu, slide berikutnya. Jadi berita Natal ini Bapak Ibu, karena kuasanya tidak terbatas, Allah menjelma. Yohanes 1:1. Menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus, membuktikan bahwa Allah tidak terbatas dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Katakan amin. Karena kuasanya tidak terbatas, maka tidak ada alasan untuk kita lari dari hadapan Tuhan dan berpaling kepada jalan penyelesaian yang lain. Amin. Apapun masalahnya nanti di tahun 2025, jangan cari penyelesaian di tempat lain. Cari Yesus, bergantung sama Yesus. Katanya beritanya yang naik 12% lah, ekonomi sulit, terserah berita, terserah. Tapi yang jelas kita bergantung sama Tuhan. Saya percaya kalau kita bergantung, Tuhan akan bela kita, Tuhan akan tolong kita. Amin. Ya. Hidup dalam Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru di tengah masalah Tuhan hadir membawa suasana damai, sejahtera, tetap kuat dan menang atas masalah hidup. Ya, jadi ternyata kelahiran Yesus itu sudah direncanakan. 700 tahun dinubuatkan. Slide berikutnya. Ternyata hilang. Sebelum ya. Jadi 700 tahun. Jadi tidak mendadak Bapak Ibu. Tidak mendadak ya. Ternyata rancangan Tuhan buat kita juga tidak mendadak Bapak Ibu. Jadi kita dibentuk dalam rahim ibu. Kita ibu lagi ngomong ibu lagi ya. Ibu lagi. Jadi hari ini hari ibu, jadi kita harus mengatakan ibu terus. Jadi di rahim ibu. Jadi dibentuk dengan luar biasa supaya menjadi orang yang berkenan. Tergantung sama kita sih. Semua pilihan ada di tempat kita. Kita mau menjadi orang yang berhasil tergantung sama kita. Kita menjadi orang yang terpuruk tergantung sama kita. Kita menjadi orang yang mungkin tidak berhasil tergantung sama kita. Semua ada di tangan kita. Saya bisa berdoa hari ini mari kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, slide berikutnya. Ya, tadi sudah ngomong tentang menjelma menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus menjelma. Kenapa sih Tuhan Yesus mesti menjelma menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan adalah bukan kodok yang mau diselamatkan. Bukan batu yang mau diselamatkan. Bisa gak Tuhan jadi batu? Bisa. Tuhan mau jadi apa saja bisa. Tapi karena yang mau diselamatkan adalah manusia, makanya Tuhan menjelma menjadi manusia sama dengan kita. Luar biasa Tuhan kita yang dahsyat, amin. Dia turun dari surga, bayangkan. Dia tinggalkan segala kekuasaannya, ditinggal kemahadahsyatannya untuk menolong kita. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita selama kita masih ada di bumi, amin. Ya, itu yang pertama. Kemarin Natal kita tanggal 8, ibadah 1 400. Sekian, berapa Mas? 400? 2. Ibadah kedua 416. Tapi tanggal 15 Bapak Ibu, aduh. Sedih saya. Ibadah 1 186. Ibadah kedua 126. Betul. Hurralabaya sikaralabarala. Dari sini kita harus belajar kekristenan kita harus ditingkatkan, katakan amin. Masa kristal, Kristen Natal, Kriskah, Kristen Paskah. Katanya kita mau menang, nggak bisa. Tahun 2025 mau menang jangan kristal, jangan Kriskah, katakan amin. Harus Kristen Minggu. Minggu harus rajin ke gereja, nggak bisa kristal Kriskah mau minta berkat Tuhan besar, nggak bisa. Ya, ayo. Jadi kekristenan kita, kualitas kita harus. Saya kan di Perumbung Pak Sulis di BSD, langsung tanya Pak Supri berapa ibadah? Iya ibadah 186 ibadah. Loh pas Natal kemarin 400. Berapa separuh hilang ya? Lebih.
Haleluya. Ayo, kekristenan kita tingkatkan. Kita akan mengalami kuasa Yesus yang tidak terbatas kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kuasa apakah ya? 1, 2, 3, rancangannya tidak pernah gagal. Katakan amin. Ya. Yesaya 5 ayat 9 ayat 5 katakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada lagunya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Slide berikutnya. Ya, Natal berbicara tentang rencana Allah yang sempurna. Katakan sempurna. Berita Natal sudah dinubuatkan, tadi sudah ngomong 700 tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Allah tidak bekerja secara mendadak. Tetapi ia bekerja dengan rencananya yang sempurna. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, katakan amin. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang bisa menggagalkannya, termasuk tentang hidup kita. Pegang kuat-kuat rancangan kita di dalam Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Camkan ini, tahun 2025 pegang ayat ini. Supaya kita punya rancangan yang dahsyat. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang indah. Kalau mungkin pernah ada di tahun 2024 ini, aduh banyak yang gagal bu saya. Banyak yang gagal, usaha saya gagal, keluarga saya gagal, hubungan saya dengan suami istri gagal. Ayo. Sekarang bekerja luar biasa untuk Tuhan. Kita berjuang supaya rencananya tidak pernah gagal dalam kita. Gak usah takut orang mau merencanakan kegagalan buat kita, gak usah takut. Kita akan dibela Tuhan kalau kita benar. Orang mau merencanakan, jadi kata-kata kutuk itu tidak akan mengena kepada orang tanpa alasan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dikutuk sama orang, diperkatakan tidak baik, itu tidak akan mengenai kita kalau itu tidak benar. Percayalah. Jadi pegang itu. Orang mau ngomong apa tentang kita, biarkan. Nanti dia yang akan menuai. Gembala pembina kita mengatakan, apa yang kamu tabur 2024 akan dituai 2025. Silakan. Yang Bapak Ibu tabur baik akan menuai baik. Bapak Ibu menabur kutuk, Bapak Ibu akan menuai kutuk. Masih ada 9 hari ke depan. Ayo tabur yang baik. Supaya dituai tahun 2025 dengan baik. Kalau sempat menabur perkataan buruk kepada anak, istri, suami, atasan, pemimpin, cabut cepat-cepat, cabut. Supaya tidak terjadi kutuk. Tapi terjadi pembalikan. Katakan amin. Masih ada 9 hari. Bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, cabut perkataan buruk supaya Bapak Ibu diberkati di tahun 2020. Tapi keputusan tergantung Bapak Ibu, betul apa betul? Kalau mau diberkati ya cabut, minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau mau udahlah biarin aja lah, ntar aja dihadapin aja lah, ya silakan. Kan pilihan ada di tangan kita, betul? Tapi saya berdoa, ayo kita bertobat sungguh-sungguh, masih ada 9 hari meninggalkan 2024. Ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya kita menuai yang baik. Amin. Slide berikutnya. Nah, ini tentang Yesaya 9 ayat 5 ya. Jadi penasihat ajaib menyingkapkan tentang ia akan menyingkapkan rencana penyelamatannya yang sempurna. Allah yang perkasa berbicara tentang di dalam Mesias seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania. Bapa yang gagal artinya ia sendiri akan bertindak terhadap umatnya secara kekal bagaikan seorang bapa yang penuh belas kasihan, yang mengasihi, melindungi, menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Katakan amin. Jadi tahun 2024 gak usah takut. Tuhan akan melindungi kita.
Tuhan akan menjagai kita, bahkan menyediakan kebutuhan anak-anak kita. Amin. Pegang firman ini. Raja damai, pemerintahnya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Jadi ayo, ini mau liburan Bapak Ibu. Kemanapun Bapak Ibu pergi, bawalah damai. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa damai. Amin. Apalagi kalau kumpul keluarga, udah jangan bikin berantem. Tadi VOP tadi berbicara tentang keluarga ya. Ayo kita membawa damai. Katakan kanan kiri, bawa damai. Bawa damai ya. Udahlah bawa damai. Kita ini gak ada yang sempurna kok. Kita ini gak ada yang sempurna. Kita pernah melakukan kesalahan. Jangan sok suci. Kita semua punya kesalahan. Suami kita punya kesalahan. Istri punya kesalahan. Anak punya kesalahan. Atasan punya kesalahan. Bawahan punya kesalahan. Tapi sama-sama ayo kita saling mengampuni. Amin. Ya. Mari kita hidup dalam rancangannya. Siapa yang mau hidup dalam rancangan Tuhan? Saya percaya kalau kita hidup dalam rancangannya, kita pasti baik-baik saja. Kita pasti diberkati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kita baca bersama-sama. Karena demi kasih-Nya ia rela melakukan apapun bagi kita. Yesus meninggalkan surga untuk keselamatan kita. Ia lakukan itu bukan karena kita baik, ingat. Bukan karena kita baik. Tetapi semata-mata karena kasih-Nya yang membuat ia rela datang ke dunia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yesaya 64 ayat 6. Ini perhatikan baik-baik. Ini kemarin di Natal disampaikan sama Pak Sulis. Ayat ini. Demikianlah kami sekalian semua seorang najis. Dan segala kesalehan seperti kain kotor. Bayangkan coba. Kain kotor. Itu yang dibuat diinjak-injak yang dilap itu kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi karena Tuhan Yesus datang ke dunia itu apa? Kenapa? Karena demi kasih-Nya ia rela melakukan apapun bagi kita. Supaya kita selamat dia disalib. Yang harusnya kita mati masuk neraka. Tapi Tuhan curahkan darahnya yang luar biasa di kayu salib. Supaya kita semua selamat. Slide berikutnya. Ya, sebagai orang percaya tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Sebab Allah telah menyatakan kesukaan besar yang tiada terukur dalam Kristus, yaitu mati di kayu salib. Hidup di dunia tidak terlepas dari masalah, tapi walaupun dalam masalah bersama Yesus, kita tetap bersuka cita. Karena kita tahu bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang menanti-nantikan jawaban doa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya masalah kita pasti akan berlalu, selesai dan Tuhan akan menuntun kita meraih katakan kemenangan. Kita harus menang. Karena itu hiduplah serius dengan Kristus. Jadi memang kita sedang merayakan ulang tahun Tuhan Yesus bayi. Tapi sekarang posisi Tuhan Yesus bukan bayi lagi. Jadi kita harus serius. Kemarin Pak Sulis mengibaratkan dosa kita berapa? 70.000. Ingat gak masih? Ya seperti itu. Ya. Jadi ayo mari kita hidupi kehidupan kita ini dengan terus bergantung sama Tuhan. Jadi ini mau ke depan ini liburan, selamat berlibur. Tapi ingat kemanapun kita pergi bawa damai. Dan tolong jangan lupakan yang namanya doa, pujian, penyembahan. Dimanapun sedang senang-senang, sedang sukacita tetap terus pegang tangan Tuhan ya. Jangan jadi tiba-tiba ada kecelakaan kan nggak tahu kita kan. Jadi ayo bergantung sama Tuhan. Dimanapun kita berada, selamat berlibur tapi jangan juga lupakan Tuhan. Kalau memang di tempat di mana berlibur ada tempat untuk ibadah, ya ibadah. Saya juga ibadah tapi kalau di sana bukan ibadah di GBI tapi GKJ. Saya ngikutin orang tua saya. Ayo sama-sama ya. Saya ngundang pemain musik. Jadi Bapak Ibu mari kita tabur yang baik tahun 2024 ini akan tua tahun 2025. Slide berikutnya. Sebagai kesimpulan. Kesukaan besar yang kita terima di tengah kesukaran. Yang pertama adalah
kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, karena rancangannya tidak pernah gagal. Dan yang ketiga, karena demi kasihnya ia merelakan apapun bagi kita. Masuk 2025, ayo bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus ya Tuhan yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru setiap musim kehidupan. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi, sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yes Lord. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Tuhan, memasuki tahun 2025 kami berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu GBI 3 Raksa Ibadah 1. Jagai
lindungi, berkati ya Tuhan. Mereka jadi pemenang, mereka dijagai Tuhan. Dan saat kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat ini menjadi jalan yang buntu, berikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa, anugerah Allah tercurah berlimpah-limpah. Roh kecelakaan, roh maut, sakit penyakit, intimidasi, sumpah serapah, sihir, tenung, kami batalkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu GBI 3 Raksa diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita. Kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Yang seharusnya kami binasa, tapi Kau berikan kami kehidupan yang kekal. Melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang besar atas kami. Kau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum masuk perjamuan kudus, introspeksi diri kita masing-masing. Minta Tuhan sucikan, minta Tuhan kuduskan. Layakan kami Tuhan, layakan kami. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kami menyadari banyak kekurangan dan kesalahan kami Bapa. Layakan kami kembali untuk masuk persembahan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan masuk perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dan anggur akan dibagikan kepada kita semuanya. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis. Jadi Bapak Ibu silakan yang sudah dibaptis bisa mengambilnya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Apakah sudah diterima semuanya Bapak Ibu? Mari kita berdiri kalau sudah. Haleluya, haleluya. Ora lava ya sandara lava. Ora ya sandana marala para lava. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan yang sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, bukankah cawan syukur yang atasnya aku tak ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik buat kami. Buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, terima kasih. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oralabaya sandana hamba berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu sekalian Tuhan. Oralabar oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi ya Tuhan. Mereka yang sedang memiliki pergumulan persoalan hari-hari ini Tuhan, yang menolong, memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Mereka yang berusaha berbisnis, Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu sekalian.
Rumah tangga mereka diberkati, sekolah anak-anakmu diberkati, kuliah anak-anakmu diberkati, kehidupan kami diberkati di dalam nama Yesus. Dan kami akan masuk dalam tahun 2025, akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya bersyukur kepadamu, saya bersuka cita karena Engkau Allah yang setelah menebus dan menyelamatkan kami sekalian. Di dalam nama Yesus, semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 22 Desember 2024. GBI Rayon 3. Bermula dari sejumlah umat Kristen di Tangerang yang berjumlah kurang lebih 70 orang yang beribadah di Wisma Karsa Pemuda dengan Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Pada bulan Oktober 1991, Tuhan berpesan bahwa gerejanya akan dibuka di Tangerang. Ibadah perdana diadakan pada tanggal 22 Desember 1991 dengan nama GBI Cimone, berlokasi di Gedung Bioskop Cimone. Dalam waktu singkat, jemaat berkembang menjadi 700 orang dengan 2 kali ibadah. Oleh karena itu, GBI Cimone kemudian berpindah lokasi ke restoran Nelayan Jati Umum yang berkapasitas 1.000 orang pada tanggal 30 Oktober 1992. Dalam masa pembangunan gereja, Gembala Sidang mengutus Pendeta Peter Faraknimela ke Tangerang pada bulan Desember 1994. Pada 26 April 1995, gedung GBI Modern Land diresmikan dan kemudian berkembang menjadi Suprayon 1F. Pada 1 September 1998 berubah menjadi Rayon 7, hingga akhirnya berkembang menjadi Rayon 3 pada tanggal 1 Desember tahun 2000. Di GBI Rayon 3, kita bersama-sama senantiasa menghidupi DNA restorasi Pondok Daud melalui Menara Doa 24 Jam. Berdiri sejak 28 September 1998, Menara Doa di Rayon 3 merupakan menara doa pertama di bawah penggembalaan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Di tempat ini, doa, pujian, penyembahan terus-menerus dinaikkan selama 24 jam sampai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Harpazo Art Center, pusat pelatihan imam pemuji penyembah agar bangkit menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan siap dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa terbesar dan terakhir melalui dunia art. PAUD dan SD Bangkit Generasi. PAUD dan SD Bangkit Generasi hadir guna mendidik dan membangkitkan suatu generasi melalui pendidikan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan serta memiliki karakter Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. GBI Rayon 3 juga terus bergerak untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus melalui Muspija atau Musyawarah Pimpinan Gereja-Gereja Sebanten. Muspija yang dipimpin Pendeta Peter Faraknimela selaku Ketua Umum berperan aktif dalam menjalin semangat persatuan dan kesatuan antar agama di Provinsi Banten. Melalui kegiatan sosial, dialog keagamaan, maupun Rumah Pancasila yang membantu pemerintah dalam pendalaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Motor Kebangkitan Generasi Yeremia. Rayon 3 terus berdoa bagi kebangkitan generasi Yeremia, generasi muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Melalui acara Banten Warrior Bride Revival, Indonesia Warrior Bride Revival, dan Virtual Indonesia Warrior Bride Revival. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya! 33 tahun Tuhan terus sertai GBI Rayon 3 untuk terus konsisten dalam menyelesaikan amanat agung. Biar melalui GBI Rayon 3 dan kita semua, setiap orang, everyone, mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuat dan kuasa Roh Kudus. Serta api Pentakosta ketiga boleh menyebar dari Indonesia hingga bangsa-bangsa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus.
Jesus for Everyone. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Berapa banyak diberkati di ibadah pagi hari ini, lambaikan tangan, sorakan haleluya. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Ibu Gembala kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mungkin bisa melambaikan tangan? Enggak ada? Baik, tidak ada. Berhubung hari ini adalah hari spesial, hari apa tadi? Hari Ibu. Ibu-ibu kita adalah ibu-ibu yang luar biasa. Di sini ada berapa anak yang mungkin ibunya hadir di sini bisa didatangi dan mengucapkan terima kasih gitu. Saya kasih kesempatan waktu 1 menit. Kalau suami juga bisa kasih terima kasih buat istrinya gitu kan. Kita bisa datangi ibu kita atau istri kita, makasih sayang. Silahkan adik-adik yang punya mama di sini, datangi mama kamu. Mama kita luar biasa, amin. Beliau yang senantiasa berdoa buat setiap kita anak-anaknya. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hari ini ada baptisan air. Bagi Bapak Ibu yang akan dibaptis, bisa menghubungi counter pelayanan jemaat. Yang kedua, ibadah Natal GBI Tiga Raksa, perayaan Natal GBI Tiga Raksa tanggal 25, hanya dilakukan 2 kali, jam 8 dan jam 10, dilayani oleh Gembala Pembina kita. Kemudian minggu depan, ibadah Minggu 29 Desember 2024, hanya 2 kali juga, jam 7.30 dan 9.30 akan dilayani oleh Bapak PDP Supriyanto. Yang keempat, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja. Tadi ada beberapa masukan juga, Pak Gembala juga punya keinginan, jadi ruangan kita yang ada di belakang itu supaya bisa dipakai untuk ibu-ibu yang mempunyai anak, ya kan? Nah, saya berdoa nanti untuk perawatan gereja kita bisa renovasi yang belakang itu, apakah ruang kaca atau seperti apa, supaya ibu-ibu yang bawa anak-anak itu tidak terkendala dalam ibadah. Sehingga enggak ada alasan lagi tidak ibadah karena anaknya rewel. Amin Bapak Ibu, kita berdoa supaya tahun depan udah jadilah. Ya, jadi yang ibu-ibu nanti yang bawa anak-anak kecil bisa, yang nggak bisa sekolah minggu bisa ditaruh di belakang. Kemudian Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, selamat memberi dengan sukacita. Sekarang saatnya kita memberi. Kita berdoa terlebih dahulu, sungguh kami diberkati di ibadah kami, biar lawatan-Mu terus terjadi di ibadah juga yang kedua ya Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Pulang dari tempat ini mereka mengalami kesembuhan, pemulihan, pembebasan, kelepasan ya Tuhan. Bahkan di akhir ibadah ini kami boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan. Untuk persembahan umum, persembahan bagi perawatan gereja kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berjanji, Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat ya Tuhan sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap itu terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita, yang siap memberi sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkatan kita semua dan arahkan hati pada Tuhan dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awanan permai penuh dengan kemuliaan dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah.